Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun berada. Selamat datang di channel Andi Literasi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak teman-teman dimanapun berada untuk ikut membersamai kami, saya dan seluruh tim pakar di Kabupaten Jember untuk melakukan kegiatan verifikasi dan validasi kasus maternal dan perinatal. Ini masih satu rangkaian kegiatan pra-audit kasus stunting, sehingga seluruh rangkaian kegiatan ini akan kami rumuskan dalam bentuk kajian yang akan dibawa pada kegiatan audit kasus stunting Kabupaten Jember tahap 2, hasil kerjasama antara BKKBN Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Jember yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 6 Desember tahun 2022. Nah, bagaimana kegiatannya? Kita akan bersama-sama kurang lebih 6 atau 7 jam ke depan, setengah hari ke depan ini kita akan bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan bersama saya dan seluruh tim pakar dari Kabupaten Jember. Selamat menyaksikan. Baik, Pak Anto, pagi ini kegiatan kita akan melaksanakan kegiatan apa, Pak? Hari ini kita khusus mau kunjungan ke rumah sasaran dalam kaitannya memvalidasi dan memverifikasi hasil kajian akademis yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Outputnya daripada kegiatan ini, kita yang pertama memang ya sudah validasi dan verifikasi. Setelah itu kita akan mendalami lebih jauh lagi. Mungkin ada persoalan-persoalan yang pada saat kita paparkan di kajian akademis tidak ditemukan. Ya. Itu kira-kira ya. Untuk hari ini kita bersama dengan siapa saja ya, Pak ya? Hari ini kita ada insya Allah dari POGI, insya Allah dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, insya Allah dari HIMSI, insya Allah juga dari Ikatan Sarjana Kesehatan Masyarakat, ya, dan intinya dari tim pakar yang sesuai dengan SK Bupati, tim pakar dari tim audit kasus stunting. Boleh Pak diceritakan singkat, audit kasus stunting itu goals-nya apa Pak ya? Audit kasus stunting saya bisa katakan bukan mengaudit kinerja, ya, kinerja seseorang, kinerja organisasi, tapi mengaudit kasusnya. Kasus ini kalau kita sudah temukan kasus ini, kita berharapkan gimana sih persoalannya. Kemudian kalau kita sudah temukan persoalannya, bagaimana sih caranya kita bisa mencegah agar kasus seperti ini tidak terulang lagi di sasaran-sasaran yang lain. Oke, baik. Pak, untuk pelaksanaannya audit kasus stunting di Kabupaten Jember tanggal berapa Pak? Insya Allah kalau tidak ada perubahan rencana, insya Allah akan kita laksanakan tanggal 6 Desember 2022. Baik, terima kasih Pak Anto. Semoga sukses acara pagi hari ini ya Pak ya. Terima kasih.
izin dokter, ya, kami ingin minta pandangan dokter terkait dengan 4 hasil survei tadi itu. Bagaimana menurut pandangan dokter terkait dengan temuan yang ada di lapangan tadi? Ya, memang temuan-temuan tadi kita tidak akan bisa menemukan kasus-kasus seperti itu ya tanpa support, tanpa pelaporan yang baik dari teman-teman di lapangan. Ya, kami pun sebagai tenaga medis pun mungkin tidak bisa langsung menjamah kasus-kasus seperti ini jika tidak ada pelaporan, kecuali kalau pas ketemunya di rumah sakit ya mungkin Pak Andi. Dan kalau ternyata tadi kan banyak kasus kita temukan memang mereka nggak punya pembiayaan kayak BPJS dan sebagainya, faktor ekonomi juga yang sulit, jadinya akses mereka pun untuk menggapai ke proses kesehatan juga boro-boro ke rumah sakit gitu. Puskesmas aja yang susah tadinya. Iya, betul. Dan jadi kami berterima kasih sekali teman-teman di lapangan untuk hal tersebut. Lalu kalau kita lihat tadi beberapa kasus yang kita temuin, ya yang satu masalah bayi yang kelainan bayi yang memang kayaknya memang prediksi dari analisis kami memang dari lahir memang sudah bermasalah ya, karena dia pertumbuhan janin terhambat sepertinya. Lalu kemudian sampai ke sini hampir 4 tahun anaknya mengalami cerebral palsy atau kelumpuhan otak gitu ya. Terus kasus yang ibu lahir yang bayi prematur gitu ya, terus 30 minggu. Lalu kemudian kasus yang ibunya selalu melahirkan di umur kehamilan 6 bulan gitu ya, kelahiran bukan prematur lagi, imatur, jadi dia di bawahnya prematur gitu ya. Lalu yang terakhir tadi kasus mungkin yang terakhir mungkin tidak terlalu berbasis hygiene sanitasi, tapi sedikit mungkin ya masalah hewan peliharaannya. Nah, yang kami tangkap, jadi memang masalah-masalah medis yang terjadi ini mungkin sangat berhubungan erat dengan masalah hygiene sanitasi lingkungan. Ujung-ujungnya gitu, ujung-ujungnya telusur, oh ya Allah ini kondisinya memang sangat kompleks gitu. Jadi nggak bisa misal kalau dari sisi kami cuman dari tenaga kesehatan aja gitu ya, jadi membutuhkan koordinasi, membutuhkan bantuan banyak pihak gitu ya, dimana nanti masyarakat kita itu memperbaiki hygiene sanitasinya di rumah masing-masing, di lingkungannya, supaya tentu saja itu juga sangat berkaitan dengan kesehatan mereka, kesehatan bayinya, kesehatan janinnya gitu ya. Ternyata itu yang saya temukan di lapangan Pak Andi. Jadi ya kalau yang menangani kasusnya ya udahlah ya gini gitu ya. Cuman ternyata kita coba cari akar masalahnya, ternyata coba dicocok-cocokin, dicari kesamaan apa ya faktor-faktor, ternyata memang hal-hal itu lebih mudah terjadi pada masyarakat dengan lingkungan hygiene sanitasi yang masih kurang. Baik dokter, menurut dokter untuk upaya pencegahan di awal kira-kira sarana medis teknis apa yang perlu disiapkan yang sangat mendesak untuk proses pencegahan yang lebih baik gitu kira-kira dokter? Dari sisi teknis medis ya, jadi kembali masalah screening itu sangat penting ya, masalah bisa men-screening di awal itu sangat penting. Jadi pertama tools atau alat harus cukup ya, harus ada, nggak cuma cukup tapi ada gitu ya. Terus ada alat aja nggak bisa tanpa support dari SDM yang mampu menggunakan alat-alat tersebut gitu ya. Jadi SDM-nya yang di depan ini terutama juga harus kita perkuat gitu, kita bekali mungkin sedikit pelatihan atau ilmu, refreshing ilmu supaya bisa menggunakan alat-alat tersebut benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Lalu yang ketiga, semakin getol untuk memanfaatkan buku KIA Pak Andi.
Jadi buku KIA kita itu sangat teramat penting ya. Jadi jangan cuma sekadar kayak buat naruh ukuran tensi atau naruh apa namanya tanggal imunisasi gitu ya. Mudah-mudahan juga masyarakat jadi lebih terbuka untuk membaca. Membaca isinya buku KIA kita itu, karena masalah itu bagus banget, baik dari sisi ibu maupun sisi anaknya. Sudah banyak sekali penjelasan-penjelasan yang sangat bisa kita lakukan sehari-hari di rumah dengan membaca itu. Cuman tadi kita nggak nanya ya, Bu, sudah pernah dibaca belum buku KIA-nya gitu ya. Jadi mungkin jadi nggak cuma orang tua aja, nakesnya sendiri atau kadernya sendiri juga harus memahami betul isi buku KIA itu, memaksimalkan pemanfaatannya. Nah, kalau pemanfaatan udah maksimal, maka pasti deteksinya akan jauh lebih bagus gitu. Jadi sebenarnya tinggal mempraktekkan aja sih, mempraktekkan dengan benar. Tulisnya sudah ada gitu, nggak usah nyari-nyari lagi gitu. Jadi pemaksimalan pemanfaatan buku KIA juga sangat penting menurut saya, supaya kita bisa deteksi misalnya kalau kasus anak, kasus stunting atau resiko stunting bisa segera di follow up gitu ya. Jadi jangan sampai stunting, kalau ketahuan lu tuh berat badan nggak naik-naik, lu udah resiko stuntingnya, udah kirim dah ke puskesmas gitu. Jadi itu sih cita-cita angan-angan di kemudian hari. Jadi tambah pintar, tambah melek, tambah teredukasi dengan baik. Oke, terima kasih Dokter Edga atas pandangannya. Terima kasih Randi. Undangan yang berbahagia, pada kesempatan spesial ini, izinkanlah kami mempersembahkan sebuah tari untuk menyambut kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini. Inilah Tari Ning Jember. Hadirin, Tari Ning Jember menggambarkan keramah tamahan warga Jember dalam menyambut tamu dan undangan. Hadirin, Tari Ning Jember dari Sanggar Tari Sota Lisa. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mars Keluarga Berencana. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayat itulah hanya untuk rahasia rumah tangga kekal sentosa. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayat itulah hanya untuk rahasia rumah tangga kekal sentosa. Mars Kabupaten Jember. Jember, Kabupaten Jember, marilah kita bersatu, wujudkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ikrar kita bersama. Jember, Kabupaten Jember, kita dibesarkan jadi orang kuat. Kami siap berkorban sepenuh jiwa raga, majulah Jember Jawa Timur. Mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera. Daerahku Kabupaten Jember. Jember, Kabupaten Jember, marilah kita bersatu, bebaskan kemiskinan, belenggu penderitaan, majulah Jember Jawa Timur. Mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera. Daerahku Kabupaten Jember, mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera. Jiwaku Kabupaten Jember, satukan Kabupaten Jember, semangat Kabupaten Jember. Hadirin kami silahkan duduk kembali. Maksud dan tujuan yang pertama adalah TPPS Kabupaten Jember telah melaksanakan monitoring dan evaluasi 5 kegiatan tematik, yaitu mini lokakarya yang digelar di 31 kecamatan, insya Allah sampai 9 kali, yang tentunya ini akan mendapatkan temuan-temuan yang perlu kita koordinasikan di tempat ini. Kemudian audit kasus stunting yang kemarin sudah kita diskusikan, para pakar sudah mengambil rekomendasi dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas di tempat ini juga. Kemudian rembuk stunting juga sudah dilaksanakan, kita berkolaborasi dengan desa dan dinas kesehatan, terima kasih. Berikutnya pembentukan tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga insya Allah di sini ada. Jumlahnya 5.625 orang, 5.625 orang, sebagian hadir di sini. Coba saya ingin tahu, yang tim pendamping keluarga angkat tangan. Alhamdulillah. Pulsanya masuk Bu ya?
Alhamdulillah. Honornya sudah dibayar apa belum, Bu? Oh, alhamdulillah. Kalau belum nanti alhamdulillah. Tetap semangat, Bu. Lillahi ta'ala, nanti akan cair lagi untuk periode berikutnya. Kemudian maksud dan tujuan berikutnya adalah membangun dan menjalankan fungsi aplikasi LCMIL sebagai instrumen screening di hulu bagi kesehatan calon pengantin. Sudah dilakukan, Bu? Jadi bagi kepala desa, lurah ini untuk tidak mengeluarkan izin itu kalau memang belum memiliki sertifikat LCMIL atau belum siap kawin. Sekaligus kepada tokoh masyarakat, Pak, para kiai, ustadz yang akan menikahkan atau dimintai tolong untuk menikahkan seorang anak misalnya. Ini dilihat dulu kalau usianya memang belum mencapai usia pernikahan, cek boron ustadz, cek boron kiai, nah diberi penjelasan, diberi penyadaran dan pencerahan sehingga mengurangi adanya pernikahan dini yang berpotensi untuk timbulnya stunting. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kami mohon kepada TPPS Kabupaten dan OPD terkait untuk segera dan secepatnya menyiapkan semua regulasi, Pak, yang diperlukan dan segera mengajukan ke bagian hukum. Juga kepada Dinas Kesehatan agar menyiapkan alat kesehatan berupa alat timbang sesuai standar Kementerian Kesehatan seperti antropometri kit yang disampaikan tadi oleh Bapak Sekretaris TPPS Kabupaten, dan berbagai bahan medis yang cukup untuk pemeriksaan kesehatan calon pengantin di semua puskesmas yang tidak kurang lebih ada 50 nggih. 50 puskesmas. 50 apa 52, Pak? 50-an. Kemudian untuk 5.625 orang bidan, nakes, ketua, anggota PKK dan kader KB se-Kabupaten Jember yang tergabung dalam tim pendamping keluarga. Ini kami mengucapkan terima kasih, penjenengan adalah ujung tombak. Mudah-mudahan penjenengan yang paling banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus diberi kesehatan, diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjenengan, ini ujung tombaknya. Tanpa penjenengan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kami berdoa mudah-mudahan seluruh urusan panjenengan dunia akhirat, rezeki dan sebagainya, keselamatan dunia akhirat ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya berharap kepada TBK ini, tim pendamping keluarga, untuk terus dilakukan pelatihan, Pak, dan ditingkatkan kemampuannya. Siapkan media KIE, komunikasi, informasi, edukasi sesuai kebutuhan kerjanya, serta diberikan kartu identitas TPK agar masyarakat mengetahui bahwa tim pendamping keluarga siap mendampingi. Kepada dinas OPD terkait hendaknya menyiapkan biaya operasional dan menyediakan seragam kerja apabila hal tersebut benar-benar diperlukan. Ini mohon untuk dianggarkan, Pak, seragam kerja khususnya bagi TBK ini. Bagi kepala desa, lurah dan TPPS desa beserta TPK hendaknya berinovasi dan bersinergi menciptakan program kegiatan di masing-masing wilayah. Terakhir, saya meminta kepada dinas dan OPD terkait untuk dapat melakukan komunikasi intensif dengan BKKBN Provinsi, dan juga terima kasih kepada dua saudara kita, Mas Andi dan Mbak Yana, yang terus mendampingi kita. Mudah-mudahan betah di Jember dan mudah-mudahan Jember ini segera bebas dari stunting sehingga generasi berikutnya untuk Kabupaten Jember betul-betul menjadi generasi emas di tahun 2045 mendatang. Amin amin ya rabbal alamin.
Jika kita tidak tahu bagaimana kita bisa memimpikan target pendampingan kader TPK secara maksimal, bagaimana kita bisa memberikan kembali hak kesehatan dasar rakyat Jember kalau kita tidak tahu tugas dan urutannya. Tahu tapi tidak urut, ini akan lompat-lompat. Ibu yang disampaikan ibu-ibu yang ada di depan ini bukan tugas kader TPK. Tapi saya tetap mengapresiasi. Sebagai bentuk apresiasi kepada Ibu Fatona dari Rambi Puji dan Ibu siapa tadi, Maria? Mutmainah. Ya, Mutmainah dari Jenggawa. Saya akan memberikan apresiasi. Mohon izin, Pak. Satu ya, Bu. Satu lagi ya, Bu ya. Silakan, Bu, silakan duduk. Terima kasih. Itu 5 kali pendampingan, Bu. Tidak perlu nunggu SPJ, Bu. Langsung clear dibayar di depan. Bu. Bu. Sampai lagi waya aku ngomong gak direken. Wah, Bu Dokter ngomong meteng-meteng melihat saya tadi di depannya. Bu, yang tadi disebutkan itu bukan tugas kader TPK. Yang disebutkan di depan tadi itu adalah sasaran target pendampingan kader TPK. Beda antara tugas dan sasaran pendampingan. Sasaran pendampingan itu jelas, Bu. Ada berapa? 4 itu sasaran pendampingan. Calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, baduta balita. Namun tugasnya yang pertama, ibu harus memastikan bahwa tugas kader TPK seluruh sasaran target pendampingan tercatat, baik secara manual dan elektronik. Memang di satu sisi kanan kiri yang namanya TPPS, TPK ini kan makhluk baru ya, Bu ya. Banyak sekali kekurangan, kelemahan, maka perlu dilakukan adaptasi pelatihan. Selama proses pencatatan baik secara manual dan elektronik memang ada kekurangan-kekurangan. Tapi sekali lagi tugas yang pertama sebagai kader TPK yakni melakukan pencatatan baik secara elektronik dan manual ini harus dilakukan dengan baik. Karena ketika terjadi kesalahan dalam proses pencatatan baik secara manual dan elektronik, maka seluruh proses pelaksanaan pendampingan yang ujungnya adalah rumusan angka yang digunakan kebijakan di tingkat kabupaten akan tidak tepat, Bu. Karena dari hulu sudah salah. Gitu ya, Bu ya. Yang kedua, tugas kader TPK adalah setelah dicatat, ibu kader TPK memastikan bahwa apakah target sasaran pendampingan sudah mendapatkan pelayanan dasar kesehatan. Ini sangat fatal, Bu. Maka ibu harus memastikan apakah kader TPK sudah tahu belum kalau target sasarannya itu sudah mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Jangan-jangan dapat vitamin nggak diminum, dibuang. Bu, ini kita dosa berjamaah, Bu. Sampai tidak menyampaikan amanah yang baik kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya mengkonsumsi vitamin dalam proses perencanaan kehamilan. Kalau terjadi kecacatan atau kelainan kongenital, maka dosanya kita tanggung berjamaah ya, Bu. Sampai sak desa aku sak kabupaten. Ya, Bu. Tugas yang ketiga, kader TPK setelah memastikan mendapatkan pelayanan kesehatan, ibu harus memastikan apakah target sasaran itu sudah mendapatkan intervensi program. Jangan-jangan sampai cuma teko nyatet, Bu, nomor WA sampean piro. Ibu pastikan ketika target sasaran sudah mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, tanyakan hasil pemeriksaan dari tim medis itu seperti apa. Jangan-jangan ibu tidak menanyakan. Ingat, fungsi kader TPK itu menjadi bagian yang tidak terpisah dalam proses perjalanan kehamilan dan seterusnya, calon pengantin dan seterusnya. Agar ketika terjadi kasus di wilayah, proses memutus mata rantainya nggak harus menunggu sampai di kabupaten. Deteksi dini itu bisa dilakukan sejak proses perencanaan menikah sampai perencanaan kehamilan. Jangan sudah hamilnya gede, ada kasus yang fatal,
mau melahirkan kehidupan orang